Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah taktik kita kali ini. Langsung dari Dallas, atmosfernya udah kerasa banget tegangnya ya. Hari ini kita bakal membongkar salah satu laga hidup mati paling krusial di babak 32 besar Piala Dunia 2026, Australia melawan Mesir. Ini bukan cuma soal menang kalah, tapi ini benturan dua filosofi sepak bola yang beda banget. Oke, siap? Mari kita bedah bareng-bareng. Nah, ini dia poin-poin yang bakal kita bahas hari ini. Mulai dari seberapa besar taruhannya, krisis di kubu Mesir, tembok kokoh Australia, rekor pertemuan mereka, sampai ditutup dengan prediksi dari superkomputer Opta. Bagian pertama, taruhannya, pertarungan menuju babak selanjutnya. Kita harus paham dulu nih seberapa gila tekanannya pertandingan ini. Buat Australia, ini baru ketiga kalinya loh mereka tembus sejauh ini sepanjang sejarah. Kalau Mesir, baru yang kedua kalinya. Jadi kebayangkan beban ekspektasi di pundak para pemain. Ini sistem gugur murni. Satu kesalahan taktis kecil aja, kelar urusannya. Dan tahu nggak apa yang paling gokil? Siapapun yang menang di laga ini, kemungkinan besar bakal langsung berhadapan sama sang juara bertahan, Argentina, di babak 16 besar. Jadi menang di sini ibarat dapat tiket VIP buat nantang sang raja dunia. Masuk ke bagian kedua, krisis Mesir dan hilangnya sang bintang utama. Coba deh kalian bayangin lini serang Mesir kalau Muhammad Salah lagi fit 100%. Pasti dinamis, mematikan, bener-bener ditakutin lawan. Tapi realitanya sekarang jauh dari kata ideal. Waktu lawan Iran kemarin, Salah terpaksa ditarik keluar di babak kedua. Dan yap, dokter tim mereka, Muhammad Abu El-Ela, mengonfirmasi kabar buruk yang paling ditakutin fans, cedera hamstring. Sang kapten bahkan udah absen latihan hari Senin. Sekarang dia lagi pacuan sama waktu buat bisa pulih. Bener-bener situasi yang kritis buat pelatih. Coba perhatiin angka 11 ini. Ini bukan sekedar nomor punggung ya, tapi ini jumlah peluang yang diciptakan seorang Muhammad Salah buat rekan setimnya, cuma di fase grup aja. Gila nggak tuh? Dia bener-bener dinamo buat serangan Mesir. Asal kalian tahu aja, di seluruh turnamen ini, cuma Leandro Trossard dari Belgia yang bikin peluang lebih banyak dari Salah, yaitu 13. Kalau sampai Salah beneran absen, Mesir secara harfiah kehilangan otak dari skema sepertiga akhir lapangan mereka. Tapi tunggu dulu, sebagai analis kita harus objektif kan? Walaupun ada bayang-bayang cedera Salah, kita sama sekali nggak boleh ngeremehin skuad Mesir. Coba cek data ini. Mereka lolos dari fase grup dengan nyetak rekor sejarah mereka sendiri, 3 pertandingan beruntun tanpa kekalahan di ajang Piala Dunia. Gak cuma itu, mereka juga cukup produktif dengan cetak 5 gol. Sekadar info aja, 5 gol ini sama dengan total gol dari gabungan 7 pertandingan Piala Dunia mereka sebelumnya. Jadi dengan atau tanpa sang mega bintang, performa The Pharaohs ini sebenarnya lagi panas-panasnya. Lanjut ke bagian ketiga, tembok Australia yang sangat kokoh, tapi sayangnya agak tumpul. Nah, kalau Mesir lagi produktif, mari kita bedah lawannya. Angka 0,052 ini benar-benar ngejelasin seberapa gilanya pertahanan Australia. Ini tuh rata-rata expected goals atau disingkat XG dari setiap tembakan lawan yang ngarah ke mereka. Artinya apa? Artinya, tembakan-tembakan dari lawan itu kualitas peluangnya sangat-sangat rendah. Blok pertahanan Socceroos ini rapat banget, maksa lawan buat nembak dari posisi yang nyaris mustahil buat jadi gol. Faktanya nih, dari semua tim di turnamen, cuma Spanyol yang rata-rata kebobolan XG-nya lebih rendah dari mereka. Bener-bener masterclass pertahanan dari racikan pelatih Toni Popovic. Tapi ya namanya juga taktik sepak bola, kuncinya kan ada di keseimbangan. Di satu sisi mereka emang pamer masterclass bertahan. Bayangin aja, cuma kebobolan total 2,68 XG dari 47 tembakan lawan selama fase grup. Itu luar biasa. Tapi di sisi lain, wah, kemarau golnya lumayan parah. Di 2 laga terakhir lawan Amerika Serikat dan Paraguay, mereka gagal total cetak gol dan cuma bisa ngelepasin 17 tembakan dengan kombinasi XG yang super rendah, cuma 0,9. Dari semua tim yang berhasil finish di posisi 2 teratas grup, statistik tembakan dan total XG Australia ini yang paling bontot. Dan kalian tahu nggak, para pemain Australia sendiri sadar betul kok sama masalah kebuntuan ini. Striker mereka, Tete Yengi, ngomong terang-terangan nih. Dia bilang kalau mereka emang ketemu lawan yang bagus pertahanannya, jadi wajar susah cetak gol. Tapi dia juga sadar, ini udah fase gugur. Bertahan doang nggak bakal bawa kalian kemana-mana. Dia negasin kalau mereka wajib banget cetak gol buat bisa lanjut. Masalahnya sekarang, skema serangannya mau dibangun dari mana? Nyari solusi buat nyerang ini makin bikin pusing Popovic karena adanya badai cedera di dalam skuad. Mereka udah pasti kehilangan Jacob Italiano dan gelandang veteran Matteo Leckie sampai turnamen selesai. Hilangnya pemain-pemain kunci ini memaksa Popovic buat makin mengandalkan eksploitasi dari bek sayap mereka, Aziz Behich di kiri dan Jordan Bosz di kanan. Sektor sayap inilah yang bakal jadi titik tumpu utama buat mencah kebuntuan serangan Socceroos nanti. Masuk ke bagian keempat, rekor pertemuan. Kita intip sedikit sejarah pertandingan antara kedua tim. Jadi, petanya kayak gini.
Mesir yang lagi pincang bakal ngelawan Australia yang kayak tembok baja tapi agak tumpul. Kalau kita tarik ke belakang buat tim senior, mereka ini cuma pernah ketemu 2 kali. Dan itu udah lumayan lama. Tapi coba deh kalian perhatiin baris paling bawah di tabel ini. Di Olimpiade Tokyo 2021, Mesir sukses nyingkirin Australia 2-0. Terus kenapa ini relevan banget? Karena ada 5 pemain dari skuad Australia saat ini, kayak Kay Rawls, Harry Souttar, sampai Riley McGree yang ikut main waktu kekalahan pahit itu terjadi. Percaya deh, pasti ada motivasi balas dendam taktis yang kuat banget di rumput hijau nanti. Tapi buat pendukung Mesir, jangan kepedean dulu gara-gara rekor Olimpiade tadi. Kita harus lihat juga di panggung utamanya dong. Kalau ngomongin ajang Piala Dunia, rekor Australia ngelawan tim-tim benua Afrika tuh luar biasa solid loh. Mereka belum pernah kalah sama sekali. Pernah nahan imbang tim kuat Ghana di 2010 dan sukses numbangin Indonesia di 2022. Mentalitas tempur mereka kalau melawan wakil Afrika di panggung sebesar Piala Dunia benar-benar udah teruji. Dan akhirnya, bagian kelima. Kesimpulan dan prediksi objektif dari superkomputer Opta. Oke, sekarang saatnya kita intip vonis dari data murni. Superkomputer Opta udah ngejalanin 25.000 simulasi buat laga ini. Dan coba kalian lihat, persentasenya super ketat. Mesir emang sedikit diunggulkan buat menang di waktu normal dengan probabilitas 39,7%. Tapi yang menarik, perhatiin deh probabilitas laga berakhir serinya yang tembus 31,9%. Ini lebih tinggi dari peluang menang Australia yang cuma 28,4%. Data ini seolah-olah lagi ngasih warning ke kita. Siap-siap, ini bakal jadi pertarungan fisik dan taktik yang alot banget. Dan kemungkinan besar banget bakal lanjut terus sampai extra time. Nah, kalau kita hitung peluang lolos secara keseluruhan, yang berarti udah ngacak kemungkinan perpanjangan waktu sama adu penalti, Mesir tetap keluar sebagai favorit tipis di angka 55,8% berbanding 44,2% milik Australia. Secara statistik, dari semua partai di babak 32 besar ini, duel inilah yang paling seimbang dan paling bikin pusing buat diprediksi secara matematis. Jadi, disinilah letak teka-tekinya. Mampukah taktik blok rendah Socceroos yang super disiplin itu nahan gempuran The Pharaohs? Apalagi kalau mereka benar-benar harus main tanpa sang jenderal Mohamed Salah. Atau justru sebaliknya, Mesir bakal ngebuktiin ke seluruh dunia kalau mereka itu jauh lebih dari sekedar tim one-man show? Wah, ini benar-benar suguhan taktis yang panteng banget buat dilewatin. Makasih ya udah nemenin sesi bedah taktik hari ini. Tetap nyalain insting analis kalian pas peluit click off dibunyikan nanti. Dan sampai jumpa di analisis laga berikutnya.